Halo teman-teman, kali ini kita akan masuk ke bab interaksi sosial. Nah, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan proses setiap orang menjalin kontak dan berkomunikasi, dan saling memengaruhi dalam pikiran maupun dengan tindakan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa proses sosial terjadi apabila ada interaksi sosial. Pada tahun 1964, Cooley mengusulkan konsep looking glass self atau cermin diri untuk menggambarkan suatu analogi perkembangan diri melalui cermin, di mana cermin memantulkan apa yang ada di depannya. Dari sana, seseorang melihat dirinya sebagai orang yang tampan, cantik, perkasa, dan ramah. Kemudian, gimana sih sebenarnya looking glass self itu? Nah, jadi looking glass self ini seperti kamu membayangkan bagaimana kamu tampak bagi mereka di sekeliling kamu gitu. Sebagai contoh, kita dapat berpikir bahwa orang lain menganggap kamu sebagai seorang peramah ataupun pemarah. Nah, kamu kemudian menafsirkan reaksi orang lain. Kamu bisa menarik kesimpulan bagaimana orang lain mengevaluasi kamu. Apakah mereka menyukai kamu karena kamu seorang peramah, atau justru mereka malah tidak menyukai kamu karena kamu adalah orang yang pemarah. Seperti itu. Kemudian, kamu mengembangkan suatu konsep diri atau self-concept. Nah, cara kamu menginterpretasikan reaksi orang lain terhadap kamu memberikan kamu perasaan dan ide mengenai diri kamu sendiri. Suatu refleksi diri yang menyenangkan dalam cerminan diri sosial ini mengarah pada suatu konsep diri yang positif. Suatu refleksi negatif dapat mengarah juga ke suatu konsep diri yang negatif. Menurut beberapa ahli, interaksi sosial memiliki definisinya masing-masing. Seperti misalnya, Suryono Sukanto mendefinisikan interaksi sosial sebagai proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial. Kemudian, Gilin dan Gilin mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Kemudian, Masionis menuturkan bahwa pengertian interaksi sosial adalah proses bertindak dan membalas tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian, Bonner mendefinisikan interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu di mana kelakuan individu dapat mempengaruhi, mengubah, atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Kemudian, Kimball Young dan Raymond W. Mack mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, dalam interaksi sosial terdapat dua syarat. Yang pertama adalah adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok yang dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima, dan si penerima membalas aksi itu dengan reaksi. Kemudian, komunikasi adalah tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain dan orang lain itu kemudian memberikan tafsiran atas sinyal tersebut serta mewujudkannya dalam suatu perilaku. Nah, ternyata setelah kita telusuri lagi, kontak sosial itu dapat dibagi melalui caranya serta sifatnya loh. Nah, cara kontak sosial itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontak langsung atau primer serta kontak tidak langsung atau sekunder. Nah, kontak langsung atau primer terjadi secara fisik, misalnya dengan berbicara, tersenyum, atau bahasa gerak atau isyarat. Nah, sedangkan kontak tidak langsung atau sekunder terjadi melalui media atau perantara tertentu, seperti pesawat telepon, radio, televisi, telegram, surat, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan sifatnya, kontak sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kontak antar individu, yang kedua merupakan kontak antar kelompok dengan kelompok, serta kontak antara individu dengan kelompok. Nah, kontak antar individu adalah misalnya tindakan seorang anak mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Kemudian kontak antara kelompok dengan kelompok, misalnya pertandingan bola voli antar siswa SMA se-Bandung.
Kemudian, kontak antar individu dengan kelompok, misalnya tindakan seorang guru yang sedang mengajar siswanya agar mereka mempunyai persepsi yang sama tentang sebuah masalah. Misalnya, guru tari yang melatih beberapa murid sehingga mereka memiliki persamaan gerak, seperti itu. Kemudian, dalam komunikasi terdapat 4 unsur, yakni pengirim, penerima, pesan, serta umpan balik atau feedback. Nah, 4 ini dapat kita jelaskan sebagai berikut nih. Nah, pengirim atau sender atau yang biasa disebut dengan communicator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Kemudian orang yang menerima pesan tersebut kemudian disebut sebagai penerima atau receiver yang biasa disebut sebagai communicant. Nah, isi dari atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima itu disebut dengan message atau pesan. Dan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut itu disebut dengan media. Nah, media digolongkan menjadi 4, yaitu media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Kemudian feedback atau umpan balik adalah reaksi dari penerima atas pesan yang mereka terima. Nah, interaksi sosial ini memiliki ciri-ciri nih teman-teman. Yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi di antara perilaku melalui kontak sosial. Nah, interaksi sosial ini juga mempunyai maksud atau tujuan yang jelas dan dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Nah, interaksi sosial juga memiliki beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi interaksi. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah keinginan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, identifikasi ini kemudian lebih ke agar orang lain dengan dirinya sendiri itu dapat sama gitu guys. Jadi terlihat seperti mereka ini sama gitu. Sifat identifikasi lebih mendalam daripada imitasi karena dapat dalam proses ini kepribadian seseorang turut terbentuk. Nah, imitasi sendiri merupakan tindakan meniru seseorang yang dilakukan dengan belajar dan mengikuti perbuatan orang lain yang dapat menarik perhatiannya. Nah, imitasi dapat terjadi contohnya cara berpakaian, model rambut, gaya bicara, cara bertingkah laku, dan sebagainya. Dalam imitasi, kejadian untuk meniru orang lain ini tidak sedalam dalam identifikasi. Jadi dalam imitasi orang hanya mencoba untuk menyamakan dirinya, tapi tidak agar sama, tapi dia melihat bahwa orang lain itu memiliki kepribadian tertentu yang dapat menarik perhatiannya dan dia mencoba untuk membuat dirinya sendiri itu melakukan hal yang sama seperti itu. Misalnya nih, orang lain memiliki gaya bicara yang unik seperti itu. Kemudian seseorang ini dapat mengimitasi sehingga dirinya dapat menggunakan gaya bicara yang sama seperti itu karena dia merasa bahwa gaya bicara tersebut unik. Sedangkan bedanya di identifikasi adalah ketika identifikasi itu kemudian membentuk suatu kepribadian yang lebih permanen daripada imitasi seperti itu. Kemudian ada simpati, di mana simpati adalah proses ketika seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Dan empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Nah, perbedaan dari simpati dan empati ini juga kita perlu mengerti loh guys. Jadi kalau misalnya simpati itu adalah rasa ketertarikan dengan perasaan orang lain. Sedangkan jika empati itu adalah adanya perasaan untuk mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan atau perasaan dan pikiran yang sama. Jadi menyamakan dirinya, tidak sekadar tertarik seperti simpati, seperti itu. Kemudian ada juga motivasi dan sugesti, di mana motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada seseorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Dan sugesti adalah pandangan atau sikap seseorang yang kemudian diterima dan diikuti oleh pihak lain. Nah, interaksi sosial ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama, proses asosiatif yang merupakan bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang utama dari proses asosiatif ini. Kemudian yang kedua adalah proses disosiatif, yang merupakan bentuk interaksi sosial yang dapat merenggangkan hubungan solidaritas antar individu. Proses disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan konflik. Dalam proses asosiatif dapat dibagi menjadi beberapa bentuk nih. Yang pertama adalah kerjasama yang merupakan bentuk utama dari proses interaksi sosial.
Karena pada dasarnya interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Nah, dalam melakukan kerjasama ini terdapat beberapa bentuk loh. Yang pertama adalah melalui kerukunan. Kerukunan adalah hidup berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Kerukunan dapat ditunjukkan dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga atau secara bergiliran melakukan ronda untuk menjaga keamanan kampung. Kerukunan pada intinya mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Kemudian ada tawar-menawar atau bargaining. Tawar-menawar adalah bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Kemudian ada kooptasi, di mana kooptasi adalah kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat atau ide orang atau kelompok lain. Hal itu diperlukan agar kerjasama dapat berlanjut dengan baik. Kemudian ada koalisi, di mana koalisi adalah bentuk kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai kesamaan tujuan. Koalisi dilakukan agar memperoleh hasil yang lebih besar. Dan yang terakhir, bentuk dari kerjasama adalah joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dengan joint venture, diharapkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari sebuah usaha akan jauh lebih besar. Nah, yang kedua, bentuk proses asosiatif adalah dengan akomodasi. Akomodasi memiliki pengertian sebagai upaya untuk meredakan atau menghentikan pertentangan dan konflik yang terjadi. Akomodasi ini dibagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama adalah paksaan atau coercion. Paksaan merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya unsur paksaan atau koersi. Nah, paksaan merupakan bentuk akomodasi dengan salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah dibandingkan dengan pihak lainnya. Yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Yang kemudian ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu tujuan bersama. Kemudian yang keempat adalah penengah atau arbitration. Adanya penengah, arbitration atau arbitrasi atau pihak ketiga merupakan suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapai penyelesaian. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bertentangan. Kemudian ada yang kelima yaitu mediasi. Mediasi ini menyerupai dengan penengah, tapi bedanya pada mediasi hadirnya pihak ketiga hanya sebagai penasihat belaka. Tugas pihak ketiga adalah memberi nasihat agar para pihak yang bertikai menemukan penyelesaian untuk selanjutnya melakukan pendamaian. Berbeda dengan adanya arbitration yang dimana pihak ketiga ini akan dapat memutuskan hasil dari perselisihan antara keduanya. Kemudian yang keenam adalah keputusan pengadilan atau adjudikasi. Keputusan pengadilan adalah penyelesaian perselisihan melalui jalan pengadilan. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak mengalami kesulitan mencari jalan damai. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kemandekan atau stalemate. Terperangkap sehingga tak dapat bergerak lagi adalah suatu bentuk akomodasi di mana dua belah pihak yang sedang berselisih yang mempunyai kekuatan seimbang berhenti pada suatu titik tertentu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir dalam proses asosiatif terdapat asimilasi. Asimilasi adalah penyesuaian sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat sekitar. Dalam hal proses sosial, asimilasi berkaitan dengan peleburan perbedaan budaya. Proses asimilasi bisa terjadi bila terdapat hal-hal berikut, yaitu yang pertama, perbedaan kebudayaan kelompok-kelompok manusia, yang kedua terjadi pergaulan secara langsung dan intensif, dan yang ketiga adalah adanya perubahan kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia dan saling menyesuaikan diri. Beberapa faktor yang mempermudah asimilasi adalah toleransi, sikap menghargai orang asing, sikap terbuka yang dimiliki para pemimpin, persamaan unsur-unsur kebudayaan, dan kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Kemudian pada proses disosiatif, proses disosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang dapat merenggangkan hubungan solidaritas antar individu. Berbeda dengan proses asosiatif yang cenderung untuk bekerja sama dan merekatkan hubungan solidaritas antar individu, disosiatif ini berbeda.
lebih ke kebalikannya, di mana disosiatif dapat merenggangkan hubungan solidaritas antar individu. Proses disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan konflik. Nah, persaingan atau competition adalah proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui suatu bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu. Nah, kemudian ada kontravensi atau contravention, di mana kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Dan yang terakhir adalah pertentangan atau pertikaian, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan conflict. Interaksi sosial dalam bentuk pertentangan atau pertikaian terjadi jika masing-masing pihak yang sedang mengadakan interaksi tidak menemukan kesepahaman mengenai sesuatu, kemudian berlanjut menjadi adu kekuatan, lalu timbul adanya pertentangan atau pertikaian. Nah, begitulah yang dapat kita ketahui mengenai interaksi sosial. Bagaimana? Apakah kamu sudah lebih mengerti soal interaksi sosial?